Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran daring selanjutnya. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Dalam penjumlahan bilangan bulat terdapat beberapa sifat. Pertama, ada sifat tertutup. Yang kedua, komutatif. Yang ketiga, asosiatif. Yang keempat, identitas penjumlahan. Dan yang kelima, invers penjumlahan. Sifat yang pertama adalah tertutup. A tambah B sama dengan C. Contoh, misalkan negatif 12 ditambah 8 hasilnya negatif 4. Maksudnya di sini adalah negatif 12 dan 8 adalah sama-sama bilangan bulat. Dijumlahkan hasilnya negatif 4 yang merupakan bilangan bulat juga. Sifat yang selanjutnya adalah komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi posisi keduanya bisa saling bertukar. Contoh, misalkan 100 ditambah 56 bisa kita balik 56 ditambah 100. Hasilnya akan sama 156. Sifat yang ketiga adalah asosiatif atau pengelompokan. Misalkan kita mau menjumlahkan 3 bilangan bulat A tambah B tambah C. Kita bisa mengelompokkan A dengan B atau B dengan C. Contoh, misalkan negatif 2 ditambah 3 ditambah 4. Ini kita kelompokkan terlebih dahulu, negatif 2 dengan 3. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 1. Lalu setelah itu 1 tambah 4 hasilnya 5. Atau kita bisa kelompokkan 3 dengan 4, 3 tambah 4 hasilnya 7. Setelah itu baru dijumlahkan, negatif 2 ditambah 7 hasilnya 5. Sifat yang keempat selanjutnya adalah identitas penjumlahan. A ditambah 0 hasilnya A. Contoh, 4 ditambah 0 hasilnya 4, negatif 3 ditambah 0 negatif 3, 0 ditambah 8 hasilnya 8. Jadi bilangan apapun yang ditambah 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Sifat yang kelima, invers penjumlahan. A ditambah negatif A sama dengan 0. Invers artinya kebalikan. Contoh, misalkan 5 ditambah negatif 5 hasilnya 0. Negatif 24 ditambah positif 24 hasilnya 0. Demikian tadi beberapa contoh sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh pengurangan bilangan bulat. Beberapa contoh pengurangan bilangan bulat yaitu contoh yang pertama adalah 5 dikurang negatif 3. Perhatikan di situ ada tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka kita rubah menjadi positif sehingga 5 ditambah 3 hasilnya 8. Selanjutnya contoh yang kedua, negatif 3 dikurang negatif 6. Lagi-lagi ada tanda negatif yang bertemu dengan tanda negatif sehingga kita rubah menjadi positif, negatif 3 ditambah 6 hasilnya 3. Mungkin di antara kalian masih ada yang bertanya bagaimana negatif 3 ditambah 6 hasilnya 3. Misalkan angka negatif kita anggap sebagai hutang dan angka positif kita anggap sebagai bayar. Dia punya hutang 3 lalu dibayar 6. Apakah masih ada sisa hutangnya? Ternyata sisa hutangnya habis, malah dia memiliki kelebihan 3. Jadi negatif 3 ditambah 6 hasilnya 3. Contoh yang ketiga, 10 dikurang 20. Loh, bagaimana Bu? 10 dikurang 20 kan kurang
Nah, karena kurang itulah maka hasilnya negatif 10. Demikianlah materi matematika pada hari ini. Semoga kalian paham dan yang pasti tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.